Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam bahagia Bapak dosen yang saya hormati, serta teman-teman mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya pada topik 3, yaitu pada bagian demonstrasi kontekstual. Hal yang dibahas pada video kali ini adalah tentang analisis asesmen yang digunakan oleh guru Pamong di sekolah tempat kami mengikuti PPL 1. Pertama-tama, mari kita lihat dulu beberapa informasi yang terkait dengan asesmen yang kita akan analisis. Yang pertama yaitu pada bagian informasi umum. Ini memuat informasi-informasi umum seperti jenis mata pelajaran, kelas, fase, materi ajar, jenis asesmen, dan bentuk asesmen. Jadi dalam hal ini tentu saja mata pelajaran matematika untuk kelas 10, kemudian pada fase E, materi ajarnya adalah barisan aritmetika, kemudian jenis asesmennya adalah jenis asesmen formatif, di mana bentuknya berupa LKPD atau lembar kerja peserta didik. Informasi berikutnya yaitu capaian pembelajaran. Pada asesmen kali ini, capaian pembelajaran yang dimaksud adalah peserta didik dapat menerapkan barisan dan deret aritmetika dan geometri, termasuk masalah yang terkait dengan bunga tunggal dan bunga majemuk. Lalu informasi berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada asesmen ini adalah yang pertama, menentukan pola dari suatu barisan bilangan. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian barisan aritmetika. Lalu berikutnya, menentukan rumus suku ke N suatu barisan aritmetika. Lalu tujuan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan barisan aritmetika. Berikutnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang memandu kita dalam menganalisis asesmen yang digunakan oleh guru Pamong di sekolah. Jadi ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan kita jawab terkait dengan analisis dari asesmen yang digunakan guru Pamong tersebut. Yaitu di sini ada 5 pertanyaan. Ya, yang pertanyaan pertama yaitu bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan kedua yaitu bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Berikutnya pertanyaan keempat, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Kemudian pertanyaan kelima yaitu hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik. Selanjutnya, mari kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama yaitu bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Secara keseluruhan, konten yang disajikan pada asesmen LKPD tersebut sudah menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Kelas 10 umumnya berusia 15 tahun yang berada pada tahap berpikir operasional formal, di mana pada perkembangan ini anak sudah mampu berpikir abstrak. Asesmen LKPD menyajikan konten yang menuntut para peserta didik untuk berpikir abstrak, yaitu menggunakan simbol-simbol aljabar dan operasi aljabar untuk menemukan formula atau rumus suku ke N pada barisan aritmetika. Ini sudah sesuai dengan perkembangan peserta didik. Berikut ini adalah lampiran
cuplikan dari LKPD yang menunjukkan bagian tersebut. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Dalam asesmen tersebut, sayangnya belum menunjukkan kesesuaian yang mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Karena pada LKPD mengambil permasalahan kontekstual terkait snack atau jajanan, namun hal itu tidak sesuai dengan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Dalam hal ini, tidak semua peserta didik dipastikan pernah menjumpai snack tersebut, sehingga dapat menyebabkan peserta didik mengalami kendala dalam menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan permasalahan di lingkungan sekitarnya. Berikut ini adalah cuplikan dari asesmen yang memuat kontekstual yang dimaksud. Pertanyaan berikutnya adalah, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Dalam asesmen tersebut belum menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Hal ini karena asesmen yang dibuat tidak memiliki tingkat kesulitan soal yang berbeda-beda, sehingga asesmen yang dibuat belum memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Misalnya, untuk peserta didik dengan tingkat kemampuan mahir akan memiliki perlakuan yang sama dengan peserta didik yang memiliki kemampuan sedang. Kemudian peserta didik dengan kemampuan yang kurang juga memiliki perlakuan yang sama dengan peserta didik yang memiliki kemampuan mahir. Pertanyaan berikutnya adalah, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Bagian yang menunjukkan kesesuaian bahwa adanya ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yaitu pada bagian aktivitas 1 di asesmen, di mana pada bagian tersebut guru mendorong peserta didik untuk berinteraksi dengan media pembelajarannya dalam media LKPD, kemudian berinteraksi dengan sesama temannya, dan berinteraksi dengan guru. Interaksi yang terjadi merupakan wujud dari umpan balik yang dapat membantu peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan. Ini adalah cuplikan dari aktivitas 1 yang dimaksud tersebut. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir yaitu, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Hal pertama yang akan ditingkatkan adalah perlu memberikan asesmen awal kepada peserta didik untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Kemudian, dilanjutkan dengan hasil dari tes awal tersebut digunakan dalam pengelompokan, yaitu berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Kemudian tindak lanjut berikutnya adalah di dalam LKPD dimasukkan permasalahan kontekstual yang sesuai dengan lingkungan budaya peserta didik. Kemudian yang keempat, tingkat kesulitan soal akan dibuat beragam sesuai dengan pengelompokan peserta didik yang dibentuk sebelumnya. Baik, demikianlah pemaparan hasil analisis asesmen yang digunakan oleh guru kamu di sekolah tempat PPL. Semoga pemaparan hasil analisis tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya bagi mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023. Sebagai akhir dari video ini, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.